¿Dónde está la biblioteca? Siapa yang tidak pernah mendengar nama Yakuza? Pasti kebanyakan orang tahu nama organisasi atau sindikat kriminal yang satu ini karena reputasi yang mereka miliki. Yakuza adalah anggota sindikat kejahatan terorganisir secara transnasional yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Di Jepang, polisi dan media menyebut mereka sebagai Bouryokudan, yang artinya kelompok yang ganas atau kasar. Sementara itu Yakuza sendiri menyebut diri sebagai Ningyu Dantai atau organisasi kesatria. Yakuza sendiri memang terkenal dengan peraturan yang ketat dan cara kerja mereka yang terorganisir. Tapi, ada yang penasaran gak? Kira-kira gimana sih asal mula kemunculan Yakuza ini? Yuk kita bahas bareng-bareng soal awal mula kemunculan Yakuza di Jepang. Sejarah awal kemunculan Yakuza. Sejarah panjang Yakuza dimulai kira-kira pada tahun 1612, saat Shogun Tokugawa berkuasa dan menyingkirkan Shogun Kasai sebelumnya. Pergantian ini mengakibatkan kira-kira 500.000 orang samurai yang sebelumnya disebut Hatomo Yako atau pelayan Shogun, menjadi kehilangan tuan, atau disebut sebagai kaum Ronin. Shogun Kasai adalah salah satu marga terbesar di Jepang dan sangat berpengaruh hingga saat ini. Seperti kata pepatah, orang yang hanya punya uang cenderung melihat segala sesuatu bisa beres dengan uang, demikian juga dengan para Ronin ini. Banyak dari mereka menjadi penjahat dan centeng. Mereka disebut sebagai kabuki mono atau samurai nyentrik dengan penampilan urakan, yang kemana-mana membawa pedang. Mereka berbicara satu sama lain dalam bahasa slang dan kode rahasia. Terdapat kesetiaan tinggi di antara sesama Ronin sehingga kelompok ini sulit dibasmi. Untuk melindungi kota dari para kabuki mono, banyak kota-kota kecil di Jepang membentuk Machiyoko atau satuan tugas pelindung desa. Satgas ini terdiri dari para pedagang, pegawai, dan orang biasa yang mau menyumbangkan tenaganya untuk menghadapi kaum kabuki mono. Walaupun mereka kurang terlatih dan jumlahnya sedikit, tetapi ternyata para anggota Machiyoko ini sanggup menjaga daerah mereka dari serangan para kabuki mono. Di kalangan rakyat Jepang abad ke-17, kaum Machiyoko ini dianggap seperti pahlawan. Masalah jadi rumit, karena setelah berhasil menggulingkan para Ronin, para anggota Machiyoko ini malah meninggalkan profesi awal mereka dan memilih jadi preman. Hal ini diperparah lagi dengan turut campurnya Shogun dalam memelihara para Machiyoko ini. Ada dua kelas profesi para Machiyoko, yaitu kaum Bakuto atau penjudi dan Tekiya atau kaum pedagang. Nah, Bakuto dan Tekiya inilah yang digadang-gadang sebagai cikal bakal dari Yakuza modern. Lantas, Bakuto dan Tekiya ini seperti apa sih? Terus, kenapa mereka yang digadang sebagai cikal bakal Yakuza modern? Jadi gini sob, kaum Bakuto atau penjudi ini, punya sejarah yang unik. Awalnya mereka disewa oleh Shogun untuk berjudi melawan para pegawai konstruksi dan irigasi. Tindakan ini dilakukan agar gaji para pegawai konstruksi dan irigasi habis di meja judi dan tenaga mereka bisa disewa dengan harga murah. Jenis judi yang biasa dilakukan adalah menggunakan kartu Hanafuda dengan sistem permainan mirip blackjack. 3 kartu dibagikan dan bila angka kartu dijumlahkan, maka angka terakhir menunjukkan siapa pemenang. Di antara sekian banyak kartu sial, kartu berjumlah 20 adalah yang paling sering disumpahi orang, karena berakhiran 0. Salah satu konfigurasi kartu ini adalah kartu dengan nilai 893 yang dalam bahasa Jepang menjadi Yakuza yang kemudian menjadi nama asal Yakuza. Dari kaum Bakuto ini juga muncul tradisi menandai diri dengan tato di sekujur badan atau yang disebut irezumi dan yubitsume atau ritual pemotongan jari sebagai bentuk penyesalan ataupun sebagai hukuman. Awalnya hukuman ini bersifat simbolik, karena ruas atas jari kelingking yang dipotong membuat pemilik tangan menjadi lebih sulit memegang pedang dengan mantap. Hal ini menjadi simbol ketaatan terhadap pimpinan. Sedangkan untuk Tekiya, namanya saja kaum pedagang tetapi pada kenyataannya, kaum Tekiya ini suka menipu dan memeras sesama pedagang. Walau begitu, kaum ini punya sistem kekerabatan yang kuat. Ada hubungan kuat antara oyabun, atau bos besar yang seperti ayah dan kobun, atau para bawahan. Lalu ada juga hubungan senpai kohai atau senior junior yang kemudian menjadi sangat kental di dalam organisasi Yakuza.
Waktu pun berlalu, kaum Bakuto dan Tekiya menjadi satu identitas sebagai Yakuza. Kaum yang asalnya bertugas melindungi masyarakat, menjadi ditakuti masyarakat. Para pimpinan Jepang memanfaatkan hal ini untuk mengendalikan masyarakat dan menggerakkan nasionalisme. Yakuza ikut direkrut oleh pemerintah Jepang dalam aksi pendudukan di Manchuria dan Tiongkok oleh Jepang tahun 1930-an. Para Yakuza dikirim ke daerah tersebut untuk merebut tanah, dan memperoleh hak monopoli sebagai imbalan. Peruntungan kaum Yakuza berubah setelah Jepang menyerang Pearl Harbor. Militer mengambil alih kendali dari tangan Yakuza. Para anggota Yakuza akhirnya harus memilih apakah bergabung dalam birokrasi pemerintah, jadi tentara atau masuk penjara. Dapat dikatakan pamor Yakuza menjadi tenggelam. Setelah Jepang menyerah, para anggota Yakuza kembali ke masyarakat. Muncul satu orang yang berhasil mempersatukan seluruh organisasi Yakuza. Orang itu adalah Yoshio Kodame, seorang eks-militer dengan pangkat terakhir Admiral Muda, yang dicapainya di usia 34 tahun. Yoshio Kodame berhasil mempersatukan dua fraksi besar Yakuza, yaitu Yamaguchi Gumi yang dipimpin Kazuo Taoka, dan Tosei Kai yang dipimpin Hisayuki Machi. Yakuza pun bertambah besar keanggotaannya terutama di periode 1958-1963 saat organisasi Yakuza diperkirakan memiliki anggota 184.000 orang atau lebih banyak daripada anggota tentara Angkatan Darat Jepang saat itu. Yoshio Kodame dinobatkan sebagai Godfather-nya Yakuza. Pada masa kini, keanggotaan Yakuza diperkirakan telah menurun tajam, tetapi bukan berarti tidak berbahaya. Tulang punggung bisnis ilegal mereka adalah pachinko, perdagangan amfetamin, termasuk ais dan ekstasi, prostitusi, pornografi, pemerasan, hingga penyelundupan senjata. Selain beroperasi secara di level bawah, Yakuza juga menggurita di kalangan politisi Jepang. Beberapa praktik suap telah terbongkar termasuk dalam program tender proyek umum senilai triliunan yen. Program rekapitalisasi perbankan Jepang yang berlarut-larut tidak kunjung selesai diperparah oleh keterlibatan Yakuza yang sangat berkepentingan dalam bisnis properti dan kredit perbankan. Namun, karena sudah mulai berkembangnya zaman dan orang-orang Jepang mulai risih dengan keberadaan Yakuza, sekarang pemerintah Jepang juga sudah memberlakukan hukum anti-Yakuza. Hukum ini bahkan melarang para Yakuza untuk membeli HP, mobil, dan lain sebagainya. 例えば銀行口座ダメや。車買えない。電話借りれない。 Akan tetapi, ini bukan berarti kalau Yakuza sudah mati ya. Anggota Yakuza masih tetap eksis hingga sekarang. Namun memang jumlahnya sudah menurun. Nah, itulah sejarah awal mula kemunculan Yakuza di Jepang. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.